Oke, kembali lagi bersama saya. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Ya, hari ini kita akan membahas tentang bentuk polar dari bilangan kompleks. Nah, atau katakanlah bentuk kutub. Ini selain bentuk polar, kita juga akan membahas tentang bagaimana bentuk eksponennya. Kemudian kita juga akan membahas tentang bagaimana perkalian dan pembagian. Kemudian lagi pangkat dan akar. Kemudian ada lagi Galil, De Moivre, dan Maclaurin. Oke, kita akan membahas keempat subbab ini secara satu persatu. Yang pertama kita akan membahas dulu bentuk kutub ya. Poin pertama, poin A adalah bentuk polar atau bentuk kutub, sama saja. Bentuk kutub dari bilangan polar. Oke. Kalau kita ingat kembali pada materi sebelumnya tentang bentuk umum bilangan kompleks, kalau Anda semua masih ingat adalah Z sama dengan X ditambah I, Y. Atau jika dinyatakan dalam bentuk koordinat atau representasi geometri, dia adalah Z, X, Y. Atau kalau kita mau menuliskan dia dalam bentuk kutub atau polar, dia adalah Z, R, theta. Kemudian kita ingat kembali, kalau kita menggambarkannya, kalau yang di sini dia adalah X, di sini juga adalah sumbernya, maka kalau saya tarik dari origin, di sini adalah titik Z, X, Y-nya, dan di sini tarik garis bantu sebuah segitiga, maka di sini adalah sudut yang membentuknya. Sehingga di sini adalah R. Dari segitiga ini X, ini Y. Dari segitiga ini kita bisa mengaplikasikan bahwa sin theta adalah Y per R. Atau kalau kita mau atau menuliskannya dalam bentuk adalah Y sama dengan R sin theta. Kalau cos theta, dia adalah X per R atau X sama dengan R cos theta. Begitu juga untuk tangen theta, dia adalah Y per X. Untuk mendapatkan nilai dari theta, dia adalah menggunakan arkes tangen dari itu. Atau arkes tangen. Kemudian kalau mau mencari modulusnya atau R ya, kita menggunakan Pythagoras. Sehingga ini didapatkan adalah modulus Z. Kita punya definisi yang awal tadi, ya.
Kita punya definisi awal tadi bahwa Z adalah X ditambah Y. Kita tuliskan di sini bahwa Z adalah X ditambah Y. Sedangkan kita punya pendefinisian Y dalam bentuk kutub adalah ini, dan X adalah Y. Sehingga bisa kita ganti yang X yang awalnya biasa, kita ubah dalam bentuk polar, dia menjadi R sin theta ditambah I, ini kita tulis R sin theta. Karena sama-sama mempunyai unsur R, kita bisa sederhanakan menjadi R, ini R cos ya, bukan R cos. Cos R cos ini I R sin. Nah, kalau dia menjadi R dalam kurung cos theta ditambah I sin. Atau kalau kita mau menyederhanakan bentuk ini, dia menjadi R cis. Sehingga kita dapatkan Z sama dengan R cis theta. Atau ini sama saja kalau kita tuliskan dalam koordinat R, theta. Nah, bagaimana kalau untuk bentuk sekawannya? Bentuk sekawan dari Z, ya, dia kan bentuk sekawannya adalah X dikurangi I, Y. Berarti kan dia sama saja dengan X-nya tadi adalah R cos theta, sedangkan Y-nya adalah R sin theta. Sehingga kalau kita sederhanakan, dia akan mendapatkan R cos theta dikurangi I sin theta. Atau ini akan sama saja dengan kalau sekawan Z-nya adalah R cis. Kemudian kalau kita lihat pada definisi bilangan polar, bilangan kompleks untuk di polar ya, kita punya pendefinisiannya sudah didapatkan adalah R A. Ini adalah R, theta. Atau bisa saja dengan R cis theta. Ini bisa sudutnya atau tetanya ini disebut sebagai argumen Z. Argumen Z. Atau biasanya itu disingkat kalau nggak salah itu RZ. Ini singkatannya. Nah, untuk intervalnya atau interval untuk argumen Z, biasanya dia ada di antara 0 hingga 2V, atau dia ada di negatif V hingga ke V. Jadi untuk penulisannya adalah theta sama dengan argumen Z. Nih, untuk poin pembahasan yang pertama, bentuk kutub dari bilangan kompleks. Kemudian, seperti yang ada pada bab sebelumnya, katakanlah kita punya Z1 itu sama dengan R1 cos theta 1 ditambah I sin theta 1. Dan Z2-nya adalah R2 cos theta 2 ditambah sin theta 2. Kapan Z1 ini dapat dikatakan sebagai Z2? Jika R1 sama dengan R2, kemudian jika theta 1 sama dengan theta 2, maka dia adalah Z1 sama dengan Z2. Ini adalah penjelasan untuk
poin yang pertama. Sekarang saya bersihkan papannya, kita ke bagian yang kedua atau poin B, yakni adalah untuk eksponen. Oke, jadi kita sudah mendefinisikan ya, Z sama dengan X ditambah IY, atau kalau dalam bentuk polar dia adalah Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta. Oke, atau ya sama saja dengan Z R, theta. Oke. Ini bisa kita sederhanakan bentuk ini ke dalam bentuk rumus Euler, dia menjadi Z sama dengan RE pangkat I theta. Jadi untuk sekawannya atau sekawan Z, dia adalah RE pangkat I negatif theta. Di mana I theta dia adalah cos theta tambah I sin theta. Nah, untuk pembuktiannya ini kok bisa muncul seperti ini, kita akan membuktikan dengan menggunakan deret Maclaurin yang sudah saya tuliskan ke atas tadi. Perlu diketahui bahwa deret Maclaurin yang saya tulis dulu di sini, semoga cukup. Nah, saya tulis saja di sini. Deret Maclaurin. Deret Maclaurin itu biasanya dituliskan dalam bentuk seperti ini. Fx ini didefinisikan sebagai, ini akan angka panjang ya. Fx sama dengan F0 ditambah X F aksen 0 per 1 faktorial ditambah X kuadrat F double aksen 0 per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 F triple aksen 0 per 3 faktorial ditambah dan seterusnya. Ini saya rapikan aja biar pas. Jadi untuk yang di sini dia adalah X kuadrat F double aksen 0 per 2 faktorial, dan di sini X pangkat 3 double aksen 0 per 3 faktorial. Nah, ini adalah deret Maclaurin. Nah, sekarang kita akan apa yang terjadi ketika ini ya pembahasan yang pertama, apa yang terjadi ketika Fx-nya ini sama dengan cos theta untuk deret Maclaurin. Berarti kita bisa menuliskan bahwa Fx-nya adalah cos theta, berarti dia langsung cos theta sama dengan F0, berarti kan dia cos 0 ditambah X Fx. Nah, ini kan sebagai cos. Sebagai tetanya. X-nya di sini sebagai theta. Kemudian turunan pertama F aksen 0-nya dari cos, berarti dia adalah negatif sin 0 per 1 faktorial dikalikan theta. Ditambah turunan kedua
Yang keduanya adalah negatif cos 0. Real. Untuk turunan yang ketiga, dia adalah sin 0. Faktorial, ini kuadrat, ini dan seterusnya. Kita sederhanakan bahwa cos 0 dia bernilai 1, sedangkan ini dia bernilai 0. Kemudian untuk cos ini dia bernilai negatif, ini theta kuadrat per 4. Kemudian sin 0 dia bernilai, dan seterusnya. Atau mungkin di sini mau saya tambahkan untuk yang keempat, misalkan yang bentuk keempat, berarti dia adalah cos 0 per 4 faktorial, ini theta, ini ditambah, dan berarti kalau yang ini habis 0 berarti dia adalah theta pangkat 4 per 4 faktorial. Ini boleh dijabarkan, boleh. Berarti untuk cos theta dalam deret maklorinya adalah 1 dikurangi theta kuadrat per 2 faktorial ditambah theta pangkat 4 per 4 faktorial, dan begitu juga untuk yang sin. Kita akan mencoba untuk yang sin. Poin 2 untuk fx sama dengan sin. Berarti dia adalah sin theta sama dengan, kita langsung sin 0 berarti dia adalah 0. Kemudian turunan pertamanya dia adalah cos 0 per 1 faktorial ditambah turunan keduanya adalah negatif sin 0 ditambah turunannya negatif cos 0 per 3 faktorial. Oh ya, tetanya jangan lupa ya, kita taruh aja di depan. Ini theta kuadrat dan seterusnya. Kalau yang keempat, dia adalah theta pangkat 4 sin 0 per 4 faktorial. Nah, ini kalau disederhanakan dia menjadi ini 0, ini menjadi 1, jadi theta dikurangi theta pangkat 3 per 3. Ini untuk bentuk sin. Jadi untuk bentuk sin tetanya dia adalah theta dikurangi theta pangkat 3 per 3 faktorial. Oke, sekarang kita coba bentuk yang ketiga. Untuk yang ketiga, kalau fx-nya dia adalah E pangkat I theta. Ini nanti ada kaitannya. Sebelum kita ke sana, kita mencoba memisalkan f theta-nya ini E I pangkat. Kita hitung dulu kalau f aksen theta ini sama dengan I E pangkat I theta. Dan kalau f aksen 0 dia adalah berapa? Dia adalah f double aksen theta, dia berapa? Berarti dia adalah I kuadrat E pangkat I. Maka untuk f double aksen nya dia adalah negatif. Untuk yang turunan ketiga,
dia adalah I pangkat 3 E I T. Untuk F aksen triple aksen nolnya dia bernilai I. Untuk yang keempat, berarti dia I pangkat 4 ini menjadi 0. Dia berapa? 1. Kemudian untuk yang kelima, berapa? Jadi dia akan polanya berulang. Kemudian kita akan mencoba untuk dibawa ke arah deret McLaurin. Bawa ke deret McLaurin dengan F-nya adalah E pangkat I T. Berarti dia adalah F0 ditambah F aksen 0 1 faktorial theta ditambah F faktorial ini. Dan sampai 4 ini. Nah, kita substitusikan yang sudah kita dapat, ini 1, kemudian ini menjadi I theta per 1 faktorial. Kemudian kalau turunan keduanya dia negatif 1, berarti dia negatif 1 dikalikan theta kuadrat per faktorial. Kalau yang ketiga berarti dia negatif I. Pangkat 3 per 3 faktorial. Dan kalau yang keempat dia bernilai 1. Dia bernilai 1. Dia bernilai 1. Maka dia hanya theta pangkat 4 per 4. Oke, kita sederhanakan. Sederhanakan ini 1 ditambah I theta per 1 faktorial. Ini menjadi negatif. Jadi negatif. Nah, ini kita sederhanakan menjadi, kita ambil ini 1 dikurangi theta kuadrat per 2 faktorial. Ini ditambah theta pangkat 4 per 4. Kemudian yang sini yang ada I theta-nya. Kemudian ini I theta pangkat 3 per 3 faktorial. Kalau yang 5, karena kita sudah tahu polanya ya. Nah, kita sederhanakan menjadi kalau kita ingat bentuk ini, kita sederhanakan dulu ya. 1 ini kuadrat per 2 faktorial, ini theta 4 faktorial. Karena ini ada I, kita keluarkan I-nya. Theta min theta pangkat 3 per 3 faktorial. Tambah theta pangkat 5 per 5 faktorial. Tambah bentuk ini, atau ini, ekspansi ini, dia kan sama saja dengan cos theta. Sedangkan ini, dia kan sama dengan sin theta. Sehingga kita bisa dapatkan I. Sehingga kita bisa menuliskan bahwa E pangkat I theta ini adalah cos theta ditambah I sin
Kemudian kalau sekawannya, berarti ya dia sama saja, tinggal mengganti saja. Kalau ini Z sama dengan E pangkat ini, kalau sekawannya berarti dia kan negatif. Ya, tanda yang plus ini kita ganti dengan negatif. Oke, itu untuk yang poin. Berikutnya adalah poin yang ketiga, ya, dia adalah poin C. Nah, dia adalah perkalian dan pemangkakan Jadi kita sudah menuliskan bahwa Z-nya adalah ya, R, dan tawan Z-nya adalah R, negatif. Ini kan berarti ya R cos A I. Kalau yang ini negatif. Oke. Kemudian jika aku atau punya Z1 itu sama dengan R1 cos theta 1 ditambah I sin theta 1 dan Z2-nya adalah R2 cos theta 2 ditambah sin theta 2. Maka kalau kita mau mencari perkaliannya, berarti kita mau menghitung katakanlah Z1 dikali Z. Berarti dia adalah, kita kelompokkan dulu, berarti dia adalah R1 cos theta 1 ditambah sin theta 2. Ini dikalikan dengan R2 cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Oke. Kita kelompokkan dulu R1 dikali R2, kemudian cos theta 1 ditambah I sin theta 2 kali cos theta 2 ditambah I sin 2. Oke, kita coba kalikan secara biasa. Cos kali cos, karena sudutnya berbeda, berarti dia adalah cos theta 1, cos theta 2. Kemudian ditambah I sin theta 2 dikali, kemudian ditambah ini sudah, kemudian ini I sin theta 2 sudah salah seperti itu. Ini harusnya 1. Saya ulang dari sini. Ini sin theta 1. Ini sin. Oke, berarti dia cos theta 1, cos theta 2 ditambah I cos theta 1 sin theta 2 ditambah I sin theta 1 cos theta 2 dikurangi karena I kali adalah 1, ini adalah sin theta 1 sin theta. Oke. Kita kelompokkan lagi
ini R1, R2, kemudian ya, cos theta 1, cos theta 2 dikurangi sin theta 1, sin theta 2. Kemudian ini ada I, keluarkan I-nya jadi cos theta 1 sin theta 2 ditambah sin theta 1 cos theta 2. Oke. Nah, untuk ini yang saya warna biru, dia kan sama saja dengan, ini saya tulis dulu R1, R2-nya. Ini kan yang warna biru, ini kan sama saja dengan cos theta 1 ditambah theta 2. Kemudian untuk yang ini, warna biru ini juga, dia kan sama saja dengan, yang masih ingat, dia sama saja dengan sin theta 1 tambah theta 2. Sehingga kita bisa menuliskan hasilnya adalah ini. Atau ini adalah perkalian dari R1 dikali R2. Atau kalau kita mau atau ingin mencari argumennya, argumen dari Z1 dikali Z2, berarti kan dia sama saja dengan theta 1 ditambah theta 2. Atau dia sama saja dengan argumen dari Z1 ditambah dengan argumen Z. Nah, ini. Kemudian, ini kalau Z1 dikali Z2. Bagaimana kalau Z-nya perkalian sampai N tak hingga? Berarti kalau kita mau menuliskan Zn, Zn-nya adalah Rn cos theta N ditambah I sin theta N, di mana N anggota himpunan bilangan. Belum kita mengarah ke dalil de Moivre. Mungkin kalau tempatnya cukup, saya tulis ini saja dalil de Moivre. Nah, kemudian kalau Zn-nya ini, kalau kita misalkan Z1 sampai Zn ya, Z1 sama dengan Z2, ini terus sampai ke Zn, ini kan berarti kan dia sama saja dengan si Z itu tadi, di mana dia adalah R cos theta ditambah I sin theta. Sehingga didapatkan Zn-nya kan ini. Nah, kalau R-nya sama dengan 1, nah ini disebut dengan dalil Moivre. Dalil de Moivre adalah ketika untuk R-nya 1, maka dia didapatkan cos theta ditambah I sin theta pangkat N, dia bernilai atau sama dengan cos N theta ditambah I sin, di mana N anggota himpunan bilangan sin. Ini adalah dalil de Moivre. Ini warna biru.
Berikutnya yang keempat, salah warna. Berikutnya poin ke D, dia adalah pembagian. Pembagian bilangan kompleks. Tadi kita mendefinisikannya Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta. Begitu juga kalau Z1 dia adalah R1 cos theta 1 I sin. Kalau Z2 R2 cos theta 2 ditambah I sin. Berikutnya kita akan mencoba Z1 dibagi Z. Berarti dia adalah R1 cos theta 1 ini berarti R2. Oke, kemudian kita kalikan dengan sekawannya, ya. Kita kalikan dengan sekawannya, ya ini sekawannya adalah cos theta 2 dikurangi I sin theta 2 per cos theta 2 dikurangi I sin. Sehingga kita bisa mendapatkan, kalau ini kita kalikan seperti biasa, untuk yang pembilangnya, kita bisa mendapatkan R1, kemudian ini dikalikan cos theta 1, cos theta 2, ditambah sin theta 1, sin theta 2. Ditambah I, karena dia sama ya, nanti kalau kita jabarkan, ini adalah sin theta cos theta 2, ini sin 1. Nah, kurangi cos theta 1, sin theta 2. Untuk penyebutnya sekarang. Penyebutnya ini R2, berarti untuk yang ini dia adalah cos kuadrat theta 2 dikurangi, ditambah ya, karena ada negatif, ada I kali I. Ini menjadi sin kuadrat theta 2. Ini kan bernilai 1. Ya, nilai 1. Kemudian kalau ini kita sederhanakan, dia menjadi R1 per R2 dikalikan dengan bentuk ini. Kalau kita sederhanakan, dia akan menjadi cos theta 1 dikurangi theta 2. Sedangkan yang ini dia menjadi sin theta 1 dikurangi theta. Nah, dari pembagian ini, kita bisa menentukan argumen dari Z1 per Z2. Di mana argumennya adalah theta 1 dikurangi theta 2. Atau sama saja dengan argumen Z1 dikurangi argumen Z. Ini untuk yang bagian pertama ya, tapi poin D. Kemudian
Apa yang akan terjadi ketika saya punya tetap ya pakai Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta, tapi ini aku menjadi 1%. Nah, berarti dia kan sama saja dengan 1/R cos theta ditambah I sin theta. Oke. Dan seperti biasa kita kalikan ke kawannya, kita pakai warna biru saja biar bagus. Jadi dia sama saja dengan cos theta dikurangi I sin theta. Dan dia sekawan ya. Kemudian kita kalikan seperti biasa. Yang atas menjadi seperti ini. Dan untuk yang bawah dia menjadi cos kuadrat theta min plus ya. I ketemu I, dia negatif, kemudian kena plus lagi. Sin kuadrat theta. Ini kan 1. Berarti dia hanya menyisakan cos theta ini bisa saya tulis menjadi cos negatif theta. Sedangkan I min sin ini bisa saya ubah menjadi I sin theta. Nah, untuk ya. Kemudian ada poin penting, jika diketahui nah, berarti kan untuk 1/Z-nya kan ini. Kalau misalkan aku punya 1/Z1, berarti kan dia 1/R1 ini cos ya boleh. 1/Z kan ini. Kita jangan pakai yang ini definisi biar tidak bingung ya. 1/Z1 berarti dia akan sama saja dengan 1/R1 cos theta 1 ditambah I sin theta 1. Ini akan terus berlanjut ketika aku sampai Zn. Berarti dia akan sama saja dengan Rn cos theta n ditambah I sin theta n. Ini dengan catatan bahwa n-nya adalah anggota bilangan asli. N-nya anggota bilangan asli. Nah, lalu kalau aku mau menjabarkannya lagi, kalau misalkan ada perkalian dari Z1 sampai Zn, berarti kan dia 1/Z1 dikali 1/Z2 dikalikan sampai Zn, ya. Ini berarti kan dia akan sama saja, ini dia akan sama saja dengan 1/R1 dikali 1/R2 terus dikalikan terus sampai dengan yang ke N. 1 per cosnya. Cosnya itu dari theta 1 sampai ke N. Begitu juga untuk yang I-nya. Untuk yang sin. Sin theta 1 sampai theta I. Karena N ini adalah anggota bilangan asli, maka kalau misalkan 1/Z1 ini sama dengan 1/Z2, maka ini bisa kita katakan dia sampai ke Zn, itu dia sama saja dengan 1/Z itu tadi yang awal, di mana dia adalah untuk 1/Z-nya 1/R cos theta ditambah I sin theta. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa 1/Z pangkat N, bukan Z pangkat N, 1/Zn. Zn ini adalah, atau bolehlah pakai pangkat, nggak apa-apa.
per Rn. Kemudian ini adalah cos n theta ditambah I sin n theta. Dengan n anggota bilangan. Oke. Kemudian kalau kita sederhanakan, dia akan mendapatkan yang dinamakan dalil de Moivre. Ya, saya tuliskan saja di sini dalil de Moivre-nya. Dalil de Moivre yang pertama, 1 per Z pangkat N ini akan sama saja dengan 1 per R pangkat N cos negatif N theta ditambah I sin N theta. Dengan catatan N anggota bilangan. Oke, yang kedua, Z pangkat N ini akan sama saja dengan R pangkat N. Ini adalah cos N theta ditambah I sin N theta. Catatan N-nya adalah anggota bilangan bulat. Belum ada screenshot. Oke, yang poin terakhir untuk poin E, dia adalah akar dari bilangan kompleks. Oke, akar bilangan kompleks kita misalkan Z pangkat N-nya itu pakai W, ya. Mau pakai huruf apa aja sebenarnya. Atau ini bisa saya tuliskan menjadi Z itu sama dengan W pangkat 1/N. Misal Zn-nya ini saya tulis menjadi rho cos psi ditambah I sin flux. Ini flux ya, bukan psi, mohon maaf, ini adalah flux, di mana akar pangkat N dari bilangan kompleks W, misalkan W-nya itu tak tulis atau tak definisikan sebagai R cos theta ditambah I sin theta. Oke. Nah, bisa dijabarkan dari sini untuk Z pangkat N-nya kita bisa mendapatkan rho pangkat N cos N flux ditambah I sin N flux. Atau ini akan sama saja dengan R cos theta ditambah I sin theta. Akibatnya, rho pangkat N ini akan sama dengan R. Dan N
flux ini ya, n flux ini akan sama dengan theta ditambah 2 kV, manakah anggota bilangan bulat. Dari sini berarti kita bisa dapatkan bahwa rho-nya adalah R pangkat seper. Dan untuk mencari fluxnya dia adalah theta ditambah 2 kV per N, di manakah anggota bilangan bulat. Oke, berarti kita bisa mendapatkan bahwa W tadi adalah R cos theta ditambah I sin, dengan Z-nya adalah R pangkat seper N dikalikan dengan ini tadi, cos, karena fluxnya udah diganti, cosnya kan sudah diganti, ini bisa diganti, maka theta-nya berubah menjadi fluxnya bisa berubah menjadi theta ditambah 2 kV per N ditambah I sin, fluxnya kita ubah menjadi theta ditambah 2 kV per dengan K anggota bilangan bulat dan N anggota bilangan, atau bisa tak tuliskan N anggota bilangan bulat.